Silakan Bu. Bu Indri, mic-nya silakan diaktifkan Bu. Suara saya sudah kedengaran? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang. Mute, Bu. Bu Indri, mic-nya Bu silakan diaktifkan Bu Indri. Mohon maaf. Ya, sudah. Kok sering hilang-hilang ya? Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang dalam acara webinar Mewujudkan Pendidikan Inklusif untuk Semua Anak 15 Juli 2024. Webinar kali ini diselenggarakan oleh Bergema Gelombang 2 yang berkolaborasi dengan komunitas Insan Kita dalam naungan BPMP Provinsi Riau. Acara ini dapat disaksikan secara daring melalui virtual community dan berlangsung melalui kanal youtube.com/@zulkhairi. Perkenalkan, saya Nurindri Astuti SPD sebagai moderator dalam webinar malam hari ini. Bapak, Ibu hadirin peserta webinar, pendidikan adalah hak asasi bagi setiap anak tanpa terkecuali. Namun, kenyataannya masih banyak anak-anak dalam kebutuhan pendidikan khusus yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Webinar ini hadir untuk membahas tentang pendidikan inklusif, sebuah sistem pendidikan yang terbuka dan ramah bagi semua anak. Apapun latar belakang, kemampuan, dan kebutuhannya. Oleh karena itu, kami mengangkat tema mewujudkan inklusif untuk mari jadikan pendidikan sebagai jembatan, bukan tembok pembatas. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPMP Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubag BPMP Provinsi Riau yang terhormat Dr. Yusra Afdal Kahar, MKom. Acara akan diisi oleh dua narasumber, yaitu dosen YYN Langsa, Sipti Hapsari Pratiwi, MPD, dan Bapak Zikri Zulkhairi Anhar, SPD, Ketua Komunitas Insan Kita. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan, serta kelancaran pelaksanaan acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin untuk dapat duduk dalam posisi tegak.
kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pengarahan dan pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh keynote speaker kita, Dr. Yusra Afdal Kahar Mkom, Kasubag BPMP Provinsi Riau. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Yusra Afdal Kahar Mkom, disilahkan. Terima kasih Bu Nur Indri. Izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur pada Allah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga masih dapat berhadir dalam kegiatan webinar pada malam ini. Salam bering salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami hormati Bu Siti Apsari, Pak Zikri Zulkhairi, dan Bapak Ibu semua insan pendidikan yang hebat yang malam ini berhadir dalam webinar kita. Alhamdulillah, sekali lagi bersyukur kita pada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, dan dapat berbagi dimanapun dalam keadaan apapun. Bapak dan Ibu sekalian, pertama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala yang sedianya berhadir dengan kita pada hari ini, namun karena beliau malam ini harus paparan di depan Pak Dirjen, saat ini posisi beliau berada di Bali. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Izinkan kami mewakili Ibu Kepala membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan webinar pada malam ini. Mudah-mudahan nantinya narasumber-narasumber hebat kita, Ibu Siti, Pak Zikri, dan kawan-kawan lain yang berbagi ilmu dengan kita, berbagi cerita dengan kita, dan berbagi sharing semua terkait dengan pendidikan inklusi ini dapat kita ambil manfaat hebat-hebat. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya rasanya bahagia sekali karena berada di tengah-tengah orang hebat. Kami yang masih jauh rasanya dari ilmu-ilmu ini, namun kami masih ingin tetap bagaimana kami satu yang kami pegang dari dulu adalah bagaimana utlubul ilman minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Makanya kami, Bapak Ibu, sangat berbahagia sekali dengan insan kita yang berhadir membersamai kami, bersama-sama kita bergerak agar bisa mencerdaskan semua insan. Baik itu pendidik, tenaga kependidikan, guru, bahkan mungkin sesuai dengan cita-cita kita, pendidikan yang berpusat pada murid, dan murid. Ini harapan kami. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang disampaikan bahwasanya BPMP Provinsi Riau memang berkonsentrasi juga dalam kegiatan pendidikan inklusi ini. Di mana di kami kebetulan berada pada tim kerja inovasi dan transformasi pembelajaran, khususnya di PDM 11. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita hari ini mendengarkan dari Bu Siti dan Pak Zikri bersama ilmu-ilmu hebat. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan pendidikan inklusi ini. Yang pertama, tantangan isu-isu strategis, isu terkini terkait dengan pendidikan inklusif ini. Kami banyak mendengar, melihat, dan membaca dari beberapa literatur referensi, bahkan dengan diskusi dengan beberapa pendidik, dengan beberapa orang tua, dan bahkan dengan beberapa peserta didik. Apa yang mereka rasakan terkait dengan pendidikan inklusi ini? Yang pertama, kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus. Ini terbanyak kami lihat, kami dengar. Kemudian, minimnya keterampilan guru dalam menangani ABK. Kemudian, sikap guru terhadap ABK yang masih memandang kadang-kadang pembedaan antara ini dan ini. Kemudian apa selanjutnya? Yang terpenting sekarang adalah keterbatasan akses informasi dan kesiapan orang tua.
Ini sangat besar manfaat, ini sangat besar pengaruhnya Bapak dan Ibu sekalian. Akses informasi yang terbatas, kemudian kesiapan orang tua bagaimana anaknya dilepaskan kepada sekolah-sekolah yang sama dengan sekolah-sekolah reguler lain. Ketimpangan akses, jumlah dan kualitas guru yang belum memadai, serta terbatasnya sarpras penunjang belajar. Ini sangat kita rasakan. Ini bahkan dari diskusi kami beberapa waktu yang lalu. Inilah nanti mungkin akan dibahas bersama oleh Bu Siti dan Pak Zikri. Mudah-mudahan bagaimana pendidikan inklusi ini dapat berjalan dengan baik di negara kita ini. Kunci utamanya apa Bapak Ibu sekalian? Semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensinya. Inilah yang kita harapkan. Perbedaan-perbedaan itu menjadi kekuatan. Sehingga potensi-potensi peserta didik kita nanti akan berkembang bagaimana dia sekolah atau menempuh pendidikan di pendidikan inklusi. Saya pernah membaca dari beberapa ahli mengatakan ada 4 sebenarnya kunci utama pendidikan inklusif. Yang pertama, bagaimana semua orang menyadari hak-hak disabilitas. Yang kedua, bagaimana memastikan tenaga pendidik dilatih dengan baik. Tenaga pendidiknya, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, menciptakan ruang aman bagi siswa. Dan yang keempat, melibatkan peran seluruh komunitas. Ini harapan kami nanti akan digali lebih jauh oleh Bu Siti dan Pak Zikri nantinya. Harapan kami Bapak dan Ibu, kita nikmati webinar kita malam ini, kita ikhlaskan diri kita untuk dapat lebih belajar lebih baik lagi, lebih dalam lagi, dan berbagi kepada sama kita. Nah, di Indonesia juga Bapak dan Ibu sekalian ada 5 provinsi. 5 provinsi yang menjadi tantangan terbesarnya terkait dengan inklusi adalah bagi anak-anak pengungsi. Ini juga harus kita terapkan Bapak dan Ibu sekalian. Karena di Pekanbaru contohnya, di Riau ini banyak juga pengungsi-pengungsi dari negara asing. Dan itu harus ditampung di sekolah formal. Bagaimana caranya? Inilah yang kita bahas bersama nanti Bapak dan Ibu sekalian. Banyak dari Dinas Pendidikan dan segala macamnya. Ada 5 provinsi. Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Aceh, Kota Tangerang, kemudian Makassar, Sulawesi Selatan. Ini menjadi tantangan utamanya adalah banyaknya warga negara asing yang diharuskan kita melayani dalam dunia pendidikan. Ini juga menjadi tantangan di pendidikan inklusi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari bersama kita mengikuti webinar ini dengan baik, dan mudah-mudahan Bu Siti menularkan ilmunya kepada kita semua, Pak Zikri dan teman-teman semua, narasumber kita yang hebat-hebat malam ini, berbagi ilmu dengan Bapak Ibu peserta webinar hebat malam ini. Mudah-mudahan kita bersama mengambil manfaat dari kegiatan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan izin Bapak dan Ibu sekalian, webinar kita malam ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita buka secara resmi. Demikian, kami kembalikan ke Bu Nur Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sambutan yang telah disampaikan oleh Pak Yusra tadi menyoroti beberapa tantangan utama dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia, termasuk minimnya keterampilan guru, sikap diskriminatif terhadap ABK, serta keterbatasan akses informasi dan persiapan orang tua. Juga dibahas tentang ketimpangan dalam jumlah dan kualitas guru, serta keterbatasan fasilitas penunjang belajar. Pak Yusra juga mengatakan dan berharap bahwa pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dengan semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar, dan perbedaan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensi peserta didik. Salam sehat Bapak Yusra, terima kasih telah memberikan arahan dan membuka kegiatan pada malam hari ini. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu penjelasan dari narasumber pertama, di mana beliau telah menempuh pendidikan
sarjana di Universitas Riau, jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Magister di UMN Al-Wasliyah Medan, program Pasca Sarjana Pendidikan Izin, Bu. Bahasa Izin, Bu Indri. Indonesia. Narasumber pertama saya, Bu. Oh, narasumber pertama sampean, Pak. Maaf. Yes. Baik, saya ulang kembali bahwa pemateri narasumber pertama yaitu Bapak Zikri Sulkhairi Anhar, SPD. Beliau adalah guru dari sekolah dasar ya Pak, dan menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Negeri Medan dengan moto selalu ada jalan menuju kebaikan. Pelatihan yang telah diikuti oleh Pak Zikri Sulkhairi Anhar yaitu peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi guru mata pelajaran PPKN tingkat sekolah dasar tahun 2021 Pusdik MK, peningkatan kompetensi dalam desain pembelajaran aktif berpusat pada peserta didik 2023 BGP Riau, pelatihan atau TOT pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi dosen, guru dan widya suara 2024 Lemhanas RI, upgrading komunitas belajar se-Provinsi Riau 2024 BGP Riau, penelaah aksi nyata sejawat batch 2 2024, fasilitator Denika Itu Kita 2024 kategori baik, bergema guru gelombang 2 2024 Kemendikbudristek. Kepadanya kami silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Yusra Afdal Kahar selaku Kasubag Umum Kasubag BPMP Provinsi Riau yang kali ini mewakili Ibu Kepala yang sedang berhalangan hadir karena berada di Bali, Pak. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati narasumber kedua Ibu Siti selaku dosen, selaku praktisi terkait dengan pendidikan inklusif dan rekan-rekan Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Nah, izin Bapak Ibu saya untuk share screen. Apakah sudah muncul Ibu Indri? Sudah, Pak. Baik, di sini pada saya diberi kepercayaan untuk menjadi narasumber yang pertama yaitu terkait dengan konsep dan pengantar pendidikan inklusif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui apa sih itu pendidikan inklusif nih sering kita dengar. Apa sih pendidikan inklusif? Nah, kali ini kita akan membahas apa sih pendidikan inklusif itu, bagaimana sih seharusnya kita laksanakan pada siswa. Kali ini akan kita coba bahas bersama, diskusi secara bersama-sama. Nah, ini profil tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Indri. Nah, capaian pembelajaran kita, capaian webinar kali ini dalam materi saya ini ada 4 poin. Pertama itu menyebutkan kebijakan yang terkait dengan pendidikan inklusif. Yang kedua menjelaskan konsep dasar konsep pendidikan inklusif. Yang ketiga adalah membedakan konsep pendidikan segrasi, integrasi, dan inklusif. Yang keempat ini menyebutkan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ingin mendasari, ada landasan pendidikan inklusif itu. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Selanjutnya ada
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Selanjutnya ada PP Nomor 17 Tahun 2010, garing PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta penyandang disabilitas. Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini, formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lihat nggak ketika sekolah kita Bapak Ibu, proses pembangunan yang difasilitasi dananya dari dana daerah ataupun kementerian, rata-rata sekolahnya itu Bapak Ibu lihat nggak, keramik-keramiknya itu ketika masuk tuh ada yang berbeda, ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Bahkan dindingnya itu ada dikasih pegangan. Nah, itu salah satu fasilitas yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Nah, apa itu? Nah, kalau jalan bagi yang tidak bisa melihat, jalan yang kuning itulah digunakan untuk mereka sebagai tuntunan mereka berjalan. Nah, itu dia. Sebagai pengantar. Nah, tadi ada landasan. Nah, Bapak Ibu, coba kita sedikit berdiskusi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pendidikan inklusif? Nah, boleh room chat-nya diaktifkan, Ibu? Boleh room chat-nya diaktifkan untuk peserta. Nah, ada yang ingin raise hand atau berdiskusi, apa sih itu pendidikan inklusif? Ada yang bisa bantu saya? Ini Bu, izin Bu, Ibu atau Bapak ini ya? Pak Hoiratun, ya silakan Pak, coba. Mana minta bantuannya Ibu moderator untuk. Ya, baik. Nah, untuk ini Bapak atau Ibu itu untuk mengaktifkan suaranya Bu, diatur Bu, tolong bantuannya. Mana dikunci ya Bu? Dikunci, Pak. Dikunci ya, baik sebentar. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di room chat. Nanti saya akan membacakan. Baik. Nah, baik, kita lanjutkan aja nanti. Apa sih itu yang Bapak Ibu ketahui tentang pendidikan inklusif? Tadi pengantar dari Pak Yusra bahwasanya pendidikan inklusif ini tidak membeda-bedakan, baik itu yang anak berkebutuhan khusus, anak yang penyandang disabilitas, itu kita samaratakan untuk satu sekolah reguler. Nah, kita lihat Bapak Ibu, anak dengan karakteristik pintar, dengan menengah, itu adalah salah satu karakteristiknya, nanti akan kita bahas. Nah, apa sih itu pengertian pendidikan inklusif? Nah, pendidikan inklusif itu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Ini saya ambil dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun nomor 70 tahun 2009. Selanjutnya, pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup semua peserta didik dan menyambut serta mendukung mereka untuk belajar.
siapapun mereka dan apapun kemampuan atau persyaratan mereka, ini berarti memastikan bahwa pengajaran atau dan kurikulum, gedung sekolah, ruang kelas, area bermain, transportasi, dan toilet pun sesuai untuk semua anak di semua tingkatan. Pengertian ini saya ambil dari UNICEF tahun 2017. Nah, itu dia. Jadi dari semua ini Bapak Ibu pengertian udah kita pahami bahwasanya pendidikan inklusif ini tidak kita beda-bedakan bahwasanya anak tunanetra, tunarungu itu bisa kita sekolahkan di sekolah reguler dengan kemampuan sekolah tersebut. Nah, itulah yang kita namakan pendidikan inklusif, tidak membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, ini dia, apa sih tujuan pendidikan inklusif ini? Nah, pertama, memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh, membangun watak dan peradaban bangsa. Mereka ini, anak ABK yang berkebutuhan khusus ini berhak mendapatkan fasilitas dari negara. Kita lihat Bapak Ibu ketika kita jalan-jalan ke mall atau ke bandara, kita lihat ke toilet. Pasti di dalam toilet itu ada salah satu toilet dengan gambar kursi roda. Nah, itulah fasilitas yang diberikan umum, fasilitas umum yang diberikan kepada mereka. Mereka berhak mendapatkan fasilitas yang sama. Bagaimana dengan sekolah? Sekolah harus sama seperti itu. Nah, selanjutnya apa tujuan pendidikan inklusif? Perluasan dan pemerataan kesempatan perolehan pendidikan yang bermutu. Jadi jangan dibedakan mereka di sekolah SLB aja. Ketika mereka di sekolah SLB aja, mereka cakupannya hanya golongan mereka saja. Nanti ada namanya segrasi tadi, nanti kita jelaskan. Nah, meningkatkan profesional dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, dan ramah pembelajaran. Nah, di sini ada menurut amanat, pendidikan inklusif ini ada menurut amanat Undang-Undang 1945, nomor 20 tahun 2003, nomor 8 tahun 2016, PP 17 tahun 2010, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya minta bantuan. Tadi udah kita jelaskan pengertian dari pendidikan inklusif. Nih, pertanyaan saya, mengapa sih harus pendidikan inklusif ini kita terapkan di sekolah kita? Nah, saya boleh minta bantuannya Bapak Ibu? Dipersilahkan kepada Ibu Hairotun Nisa yang sudah raise hand. Maaf Pak Zikri, udah dicoba klik buka, nggak bisa dibuka. Izin apanya Bu? Kalau dari kitanya mau klik yang raise hand, kayaknya nggak mau kebuka dia, atau dia sendiri yang buka ya Pak? Oke, sebentar ya Bu. Coba Ibu Khairun Nisa dihidupkan audionya. Sudah, izin Bu, sudah, nggak ada pengaturan yang dikunci Bu. Nah, ya coba kita yang mau bersedia ngasih pendapat boleh langsung Bapak Ibu aktifkan mic-nya, suaranya. Mengapa sih pendidikan inklusif itu harus kita terapkan di sekolah? Mungkin Ibu moderator bisa bantu saya? Kenapa sih harus kita terapkan di sekolah? Mengapa pendidikan inklusif? Kenapa tidak pendidikan reguler seperti biasa gitu? Nah, ini ada Ibu Sri Eli. Ya, silakan Ibu Sri Eli Winara. Izin menjawab Bapak Ibu semuanya. Kalau mengapa pendidikan inklusi itu penting dan harus ada pendidikan inklusi, pada dasarnya bahwa semua anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan. Jadi bagaimanapun kondisinya anak, baik itu dia memiliki keistimewaan berupa kecerdasan di atas rata-rata
ataupun anak-anak yang menyandang disabilitas maupun anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Eli Yunara. Nah, itu dia tadi pandangan dari salah satu seorang guru. Mengapa? Nah, ini dia. Kita lanjutkan. Nah, apa sih manfaat dari pendidikan inklusif ini kita terapkan di sekolah reguler? Nah, bagi peserta didik pada umumnya, yang kita tanda kurung ini sekolah reguler ya Bapak Ibu, di sini memahami perbedaan dan keanekaragaman sejak dini. Menumbuhkan sikap empati secara alamiah, budaya saling menghargai dan menghormati, kooperatif dan kolaboratif. Bagi anak PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus, manfaatnya untuk mereka, kepercayaan diri mereka semakin berkembang mandiri dan berinteraksi secara aktif bersama teman dan guru. Nah, bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperoleh, lebih kreatif dalam pembelajaran. Bagi guru apa sih? Ada keuntungannya apabila sekolah kita menerapkan pendidikan inklusif, yaitu menyadari dan memahami keanekaragaman peserta didik. Yang selama ini Bapak Ibu, kita memahami karakter peserta didik ini ketika pada sekolah umum reguler ini, ada yang pandai di atas rata-rata, ada yang tidak pandai. Kita hanya memahami karakter hanya dua itu. Tapi ketika kita menerapkan pendidikan inklusif ini, kita harus memahami lebih banyak karakter peserta didik. Nah, salah satunya apa? Yang tadi disampaikan oleh Ibu Yura. Nah, selanjutnya. Nah, prinsip dalam pendidikan inklusif. Ini saya singkat menjadi PAPA. Kenapa sih prinsipnya itu harus PAPA? P pertama itu present atau dalam bahasa Indonesia hadir. Kehadiran mereka harus kita nanti. Jangan kehadiran mereka malah kita pinggirkan. Tidak boleh. Kehadiran mereka itulah yang saat kita nantikan. Silakan Bapak Ibu jika di sekolahnya atau di lingkungannya memiliki anak ABK, silakan kita hadirkan mereka. Karena kehadiran mereka itu sebagai pembelajaran untuk kita bagi orang yang memiliki yang normal ya kita bilang. Nah, kehadiran mereka itu ditunggu. Selanjutnya apa? P. A. Diterima. Saling terima dengan tangan terbuka Bapak Ibu. Kehadiran mereka yang anak ABK tadi, kita terima kehadiran mereka. Kehadiran mereka kita tunggu. Ketika mereka sudah hadir, kita terima. Jangan kita dorong-dorong sana-sana. Kamu tidak boleh gabung dengan itu, tidak boleh Bapak Ibu. Harus kita terima. Selanjutnya apa? Berpartisipasi. Turut sertakan mereka dalam partisipasi apapun Bapak Ibu. Dalam kegiatan di sekolah, kegiatan di masyarakat, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita meminta partisipasi mereka, Bapak Ibu, mereka akan meningkatkan suatu prestasi mereka. Nah, Bapak Ibu, di Pramuka itu ada jambore ABK, anak berkebutuhan khusus di Pramuka. Nah, pesertanya siapa? Mereka yang memiliki tingkat kemampuan di atas kita secara mental ataupun yang lainnya. Itu dia. Bapak Ibu pernah nonton film ada dia di TV Indonesia, itu film bioskop yang abangnya itu gendut, botak, tapi berkebutuhan khusus, disekolahkan di sekolah reguler normal. Adiknya itu perempuan. Ada yang tahu Bapak Ibu itu film apa? Boleh bantu saya? Sepertinya Ada yang tahu? sinetron ini Pak, yang lain Pak. Iya, bukan sinetron tapi film Indonesia. Film Indonesia. Ya, film Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu ada yang tahu? Ayo diresen. Kalau saya tidak salah judulnya itu Ya, Pak. My Stupid Brother. Oh, My Stupid Brother. Kalau saya tidak salah. Nah, di situ silakan Bapak Ibu lihat.
bagaimana seorang adik melihat kakaknya yang anak ABK selalu dibully. Bagaimana peran sekolah? Sedangkan disekolahkan di sekolah reguler. Nah, selanjutnya, ini dia. Ada sistem pendidikan kita, menurut saya ini ada segrasi, integrasi, dan inklusif. Segrasi ini apa sih? Nah, segrasi ini memisahkan anak ABK dengan anak pada umumnya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini adalah sekolah SLB. Jadi di sekolah itu sistem pendidikan segrasi ini adalah mereka yang ABK yang berkebutuhan khusus disatukan di satu sekolah, yaitu SLB. Nah, anak reguler bisa masuk ke sana? Tidak bisa, karena itu khusus pada mereka. Nah, sedangkan integrasi ini adalah memanfaatkan anak ABK di sekolah reguler. Nah, kita terima tadi, kita terima kehadiran mereka. Integrasi ini anak ABK bisa sekolah di sekolah reguler, tetapi dengan kemampuan kalau di kurikulumnya itu tetap mengikuti kurikulum anak reguler. Tetapi ketika namanya sistem pendidikan inklusif, semua anak, baik itu anak ABK ataupun yang reguler yang pada umumnya yang ada di sekolah kita, mendapatkan pendidikan yang layak. Pengembangan dari integrasi ini, inklusif ini adalah pengembangan dari integrasi yang berfokus pada pencapaian lingkungan belajar yang tidak membeda-bedakan fisik, mental, ataupun tingkat kemampuan dari peserta didik itu. Jadi mereka itu disamaratakan. Akan tetapi pada kurikulumnya mereka dibedakan. Capaian pembelajarannya itu dibedakan. Pada struktur kurikulum sekarang nomor 12 tahun 2024, di situ ada pendidikan khusus itu bisa kita terapkan kepada mereka yang ABK yang menerapkannya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mengapa guru perlu memahami karakter peserta didik? Di sini, kenapa sih guru perlu memahami karakter peserta didik itu mempengaruhi proses pembelajaran. Proses belajar mengajar yang berlangsung dengan lebih baik jika guru memahami karakter peserta didik. Jika di kurikulum Merdeka sekarang ini ada namanya asesmen. Asesmen awal pembelajaran, asesmen diagnostik. Nah, kita lihat kemampuan mereka, ada yang bisa matematika, ada yang tidak bisa IPA, ada yang suka seni, ada yang suka bahasa Indonesia, ada yang suka IPA, ada yang metode pembelajarannya visual. Nah, inilah gunanya. Guru perlu memahami karakteristik peserta didik. Guna dalam proses pembuatan modul ajar, guru bisa menerapkan metode-metode seperti apa yang dapat kita terapkan pada pembelajaran tersebut. Nah, ini dia ada keragaman kemampuan peserta didik, yaitu kemampuan sensorika, kemampuan kinestetik, kemampuan religius, kemampuan memahami alam, musikal, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, kemampuan menguasai diri, spasial, kemampuan berbahasa, kemampuan matematis. Nah, di sini kita perlu memahami karakter dari peserta didik. Kadang ada anak itu suka belajar tuh dengan cara kita memainkan musik. Itulah salah satu karakter peserta didik. Nah, ini dia ada peserta didik berkebutuhan khusus. Jelas nggak Bapak Ibu tampilannya? Nah, pertama ini apa? Anak berkebutuhan khusus ini ada yang sindrom, peserta didik yang hambatan di intelektualnya, ada yang cacat fisik, ada yang kakinya patah, ada yang kemampuan kecerdasannya di atas rata-rata, ada yang tunanetra, ada yang tunarungu. Nah, ini adalah kebutuhan khusus dari anak-anak peserta didik. Inilah yang perlu kita pahami karakteristiknya. Nah, di sini Bapak Ibu, peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan, perkembangan hambatan belajar dan memiliki kemampuan
memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan karena faktor internal yaitu permanen dan eksternal atau dari luar. Internalnya apa sih Bapak Ibu? Biasanya itu genetik. Bawaan, maaf ya Bapak Ibu sebelumnya, bawaan dari lahir. Nah, itu bisa disembuhkan. Nah, itu sifatnya permanen. Jika dari internal itu tidak bisa disembuhkan, tidak bisa disembuhkan. Apa saja itu yang dialami tunanetra, tunarungu, tunagrafita, tunadaksa, autis, tunaganda, dan lain-lain. Nah, sedangkan pengaruh dari eksternal itu bisa disembuhkan Bapak Ibu. Contohnya apa? Korban bencana alam, sosial ekonomi, anak daerah 3T, korban narkoba, dan lain-lain. Nah, itu adalah dari eksternal. Kita lihat Bapak Ibu, ketika ada bencana alam, kita lihat dari baru-baru ini kemarin di Sumbar ya Bapak Ibu, itu adalah salah satu korban bencana alam, air bah dan longsor, gempa dan lainnya. Nah, di situ harus ada peran guru untuk menetralkan, menstimulus kalau kita bilang trauma healing. Jadi mental mereka yang sepenuhnya terganggu akibat bencana dipengaruhi oleh guru untuk ayo, itu hanya sesaat kita sembuhkan. Melalui apa? Melalui namanya konseling yang dilakukan oleh konselor yang profesional. Nah, internal tadi apabila udah sifat permanen, namanya kita sebut disabilitas, tidak bisa disembuhkan. Nah, akan tetapi jika dari eksternal itu bisa memerlukan adaptasi melalui pembelajaran. Yang tadi melalui konseling, konselor itu dilakukan untuk penyembuhan mereka. Nah, apabila ketiganya internal dan eksternal ini ingin menjadi suatu komunitas dalam pembelajaran dalam sekolah, itu makanya terjadi namanya pendidikan inklusif. Tidak membeda-bedakan baik itu anak ABK, anak normal atau anak yang lain, tapi semua anak memiliki hak yang sama untuk belajar di sekolah yang sama dengan capaian pembelajaran yang sama sehingga mereka dapat menikmati fasilitas dari negara untuk kita semua. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih untuk materi yang disampaikan oleh Bapak Zulkhairi. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi ini saya persilahkan dua penanya. Mohon maaf Silakan. Bu, nanti aja di akhir boleh Bu tanya jawabnya sekaligus aja nanti kita. Oh iya, saya. baik. Oke. Ya. Saya lanjut saja. Untuk narasumber yang kedua, ini Ibu Siti. Ya, benar Bu. Baik, hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu penjelasan dari narasumber kedua, di mana beliau sudah menempuh riwayat pendidikan sarjana di Universitas Riau, jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. 2013 Magister UMN Al-Wasliyah Medan, Program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia. 2023 Doktor Universitas Negeri Medan, Program Doktor Pendidikan Dasar, dan memiliki 25 karya ilmiah, diantaranya Modul Development Based on Communicative Approach to Indonesia Language Learning to Improve Speaking Skill of Elementary School Student, Book Capture, Metode Penelitian Pendidikan, Teori dan Aplikasi Penelitian di Bidang Pendidikan. 2023 Penerapan Filsafat Pendidikan oleh Tenaga Pendidikan di Sekolah Dasar. 2024 Book Capture,
Teknik Penulisan Karya Ilmiah Jurus Mahir Penulisan Karya Ilmiah 2024. Persepsi guru Madrasah Ibtidaiyah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan Organisasi Profesi Ilmiah 2023. Nama organisasi 2022 sampai sekarang sebagai asesor GTK Kemendikbud RI sebagai asesor. 2021 sampai sekarang sebagai Instruktur Nasional Bahasa Indonesia MA Program PKB Guru Madrasah Reform Kementerian Agama Jabatan Instruktur Nasional. 2024 sampai sekarang asesor Ban PDM Aceh, jabatan sebagai asesor. 2018 sampai sekarang Aceh Modern Women Institute sebagai wakil direktur. 2018 sampai sekarang Komunitas Orang Tua Peduli Anak, Kompak sebagai sekretaris. 2023 sampai sekarang Lembaga Penjaminan Mutu YYN Langsa sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu. Beri aplaus untuk Ibu Siti Hapsari Pratiwi. Yang Terima terhormat kasih Bu Nur Indri. Terima kasih kembali. Yang terhormat Siti Hapsari Pratiwi, MPD, dipersilahkan. Bapak Ibu sudah bisa lihat slide saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, para peserta webinar pada malam hari ini, sesungguhnya saya senang sekali Bu, begitu dapat undangan dari Pak Zikri. Ibu ada undangan? Yes, langsung saya jawab. Karena saya besarnya di Pekanbaru, Bu. Saya dulu di SMP-nya di SMP Hasanah Pekanbaru, kemudian SMA-nya di SMA Negeri 2 Pekanbaru, dan lanjut kuliah. Tahun 2011 baru merantau ke Aceh sampai saat ini. Terus terang saya senang sekali Bapak Ibu, malam ini kita bisa berdiskusi, dan mohon izin untuk malam ini saya yang menjadi narasumber. Tidak menutup kemungkinan besok, minggu depan, bulan depan, giliran Bapak Ibu semua yang menjadi narasumber dan saya yang jadi pesertanya. Karena dalam ilmu pengetahuan itu dibenarkan Bapak Ibu, yang tidak boleh melanggar itu hanya di dunia persilatan. Murid tidak boleh melawan guru, tapi kalau dalam dunia pengetahuan, murid bisa jadi guru, guru bisa jadi murid, begitu ya. Izin mohon Bapak Ibu semuanya, malam ini izinkan saya memaparkan diskusi kita malam ini tentang rancangan pembelajaran pendidikan inklusi. Sebelumnya sudah dipaparkan dengan jelas oleh Pak Zikri bagaimana pengantar pendidikan inklusi di sekolah kita atau di sekitar kita. Ini profil singkat saya, Bapak Ibu. Saat ini saya dosen di IAIN Langsa dengan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu. Kemudian saya juga terlibat di asesor GTK dalam beberapa program, dan juga sebagai asesor Ban PDM Provinsi Aceh, dan juga sebagai Instruktur Nasional Bahasa Indonesia MA. Ada moto hidup saya Bapak Ibu, hidup yang kita keluhkan hari ini adalah mimpi bagi orang-orang yang masih berjuang. Jangan berhenti berjuang hingga Tuhan memanggil kita untuk pulang ke haribaannya. Oke, baik Bapak Ibu, pendidikan inklusi ini sudah santer. Dan saya mau cerita sedikit, di tahun 2020 itu saya melakukan penelitian tentang pendidikan inklusi bersama tim. Kami mengambil sampel dari wilayah Aceh Timur ya, dari 3 kabupaten. Dan ternyata Bapak Ibu, hasilnya itu cukup mencengangkan. Kita lihat kenapa kita bicara mencengangkan, karena begini Bapak Ibu. Banyak sekali saat ini sekolah yang mengatakan dia sudah melakukan pendidikan inklusi, sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi. Tapi ketika kita bertanya bagaimana sih proses, bagaimana sih bentuk layanan, itu masih terbatas sekali jawabannya.
Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, inklusi atau inklusif? Apakah ada yang bisa membantu untuk menjawabnya? Boleh Bapak Ibu, inklusi atau inklusif? Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Zikri. Oke, kita lanjut ya. Inklusif merupakan kata sifat, sedangkan inklusi merupakan kata benda. Bapak Ibu, untuk membangun pengetahuan kita, mari simak dua contoh yang saya berikan ini. Yang pertama, sejak tahun 2020, SDN Payabujuk Tunong Kota Langsa ditunjuk sebagai sekolah inklusi oleh Dinas Pendidikan Kota Langsa. Yang kedua, dalam pembelajaran di kelas, Ibu Fulanah melakukan pembelajaran secara inklusif karena terdapat satu siswa yang berkebutuhan khusus. Lantas, apa perbedaan dua ini, Ibu-ibu, Bapak? Inklusi dan inklusif. Dia ngomong Maya tadi cak mana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya. Kalau kita berbicara sekolah inklusi, berarti di dalamnya sekolah. Mohon maaf Ibu, itu termute. Izin Bu Siti, masih di ini unmute Bu. Tolong Bu. Oke, baik, saya ulang ya. Tadi kayaknya itu tertekan ya, ada otomatiknya tadi. Oke, sekolah inklusi bermakna di sini Bapak Ibu, sekolahnya memberikan layanan terpadu untuk siswa-siswa inklusi tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Zikri. Dengan berbagai latar belakang, siswa diberikan pelayanan pendidikan di dalam sekolah ini. Kalau pembelajaran secara inklusif, berarti cara-cara yang ditempuh gurunya adalah secara inklusif. Kita lanjut Bapak Ibu. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Saya pikir untuk konsep ini kita bisa setuju dan paham semua. Kita lanjut Bapak Ibu di sini. Mengapa pendidikan inklusif? Tadi sudah disinggung juga dengan Pak Zikri dan ada Ibu yang menjawab karena kita harus memberikan pelayanan. Juga tadi Pak Kahar ada sebutkan bahwasanya tidak boleh memberikan perbedaan terhadap tidak boleh memberikan perbedaan perlakuan kepada siswa-siswa. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita dari hasil penelitian tahun 2020. Ternyata di sekolah-sekolah penyebab gagalnya salah satu pendidikan inklusi adalah orang tua siswa normal tidak menyetujui ada siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas anaknya. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena tidak siapnya proses memberikan layanan yang akan ditampilkan oleh guru. Sekolah sumber dayanya belum siap, seperti yang disampaikan Pak Kahar di awal. Guru tidak memiliki latar belakang untuk menghadapi atau memberikan layanan pendidikan kepada siswa inklusi. Sementara dia masuk ke kelas, gurunya melakukan trial dan error. Coba cara ini, gagal, besok coba cara lain. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar di belakang bagaimana perencanaan Bapak Ibu ketika di dalam kelasnya ada siswa inklusi. Mengapa pendidikan inklusif? Tadi sudah disinggung ada 3 jenis pendekatan. Yang pertama eksklusif, segregasi, ini pemisahan seperti di SLB. Kalau eksklusif pengecualian tidak boleh masuk ya, integrasi. Siswa ABK diizinkan masuk ke sekolah, tapi tidak difasilitasi. Dia dibiarkan saja kalau ikan kita tangkap, kita masukkan ke dalam kolam, tanpa kita berikan treatment apa-apa. Bapak Ibu ini saya sudah memulai mengarah, ada satu kata kunci yang nantinya harus kita pegang. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Ada 3 gambar Bapak Ibu.
ada gambar A dengan dingklik yang sama tinggi, ada gambar B yang tinggi tidak kasih dingklik, yang tengah dapat sedikit, yang paling pendek dapat dingkliknya 2, dan yang ketiga ada yang tinggi dingkliknya 3, ada yang 1 dan yang 1 tanpa. Bapak Ibu, coba sebutkan dari ketiga gambar ini, mana yang penyelenggaraan inklusinya sudah berjalan dengan baik. Ini ada pacuan kuda di depannya, ini ada tembok dan anak-anak ini akan menonton. Boleh Bapak Ibu, 2 orang memberikan pendapatnya? Silahkan Ibu moderator mohon bantuannya untuk siapa yang memberikan pendapat, silahkan di raise hand. Dari ketiga gambar ini saya pengen tahu Bapak Ibu, mana yang oke, siapa Bu Ibu? Ibu Sri Eli Yunara, Oke. dipersilahkan. Silakan Ibu. Saya memilih B Kenapa karena Bu? B memilih B. Iya, silahkan. Kenapa Bu? Ya, karena di B itu 3 anak tersebut memiliki tinggi yang berbeda. Kalau andaikan ini sebuah kondisi awal anak, itu bisa jadi memang 3 anak tersebut memiliki kompetensi awal yang berbeda. Kemudian perbedaan dingklik, ini artinya stimulasi yang berbeda juga. Sehingga diharapkan stimulasi yang berbeda, diharapkan ketiganya tetap memiliki perkembangan yang setara sesuai dengan kondisi masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Apakah ada jawaban yang lain Bapak Ibu? Atau sama semua? Bungkus seperti Bu Sri Eli? Setuju. Oke, Bu Kurnia, ada ini lagi raise hand, boleh? Silakan Bu Kurnia. Apakah ingin memberikan pendapat? Oke, enggak ada. Baik, Bapak Ibu benar sekali ya. Dari ketiga gambar ini, A, B, dan C, ini adalah konsep utama dari pendidikan inklusi. Apa itu Bu? Dia konsepnya, ini Bapak Ibu lihat. Ini hijau-hijau ini siswa reguler, normal. Yang merah-merah ini bisa jadi anak-anak ABK ataupun siswa-siswa inklusi yang akan datang atau yang memang sudah ada di sekolah kita selama ini. Bapak Ibu, konsep utama pendidikan inklusi adalah bukan memberikan pendidikan yang adil. Tidak Bapak Ibu, tetapi memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau berbicara adil, berarti konsep A yang akan menang. Karena semuanya mendapat bagian yang sama. Tidak demikian, pendidikan inklusi adalah memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Apa dia? Siswa yang paling pendek ini dapat 2 bantuan bangkunya. Siswa yang sedang mendapat 1 dan yang sudah tinggi tidak mendapatkan bantuan bangku. Kenapa? Karena sudah terpenuhi bagiannya. Konsep inilah Bapak Ibu yang harus kita pegang, bahwa siswa akan datang ke sekolah kita, akan datang ke kelas kita dengan latar belakang yang sangat-sangat banyak Bapak Ibu. Mungkin dengan kecerdasan istimewa, mungkin dengan keterbatasan, mungkin dengan perbedaan suku. Ini juga Bapak Ibu di beberapa tempat menjadi masalah. Ada siswa yang tidak bisa berbahasa Indonesia, Bapak Ibu. Sesampainya di kelas, dia kesulitan untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman-temannya. Berarti dia harus mendapatkan bantuan yang lain dari teman-teman regulernya. Itu tadi contoh kalau keterbatasan bahasa. Kemudian bagaimana dengan keterbatasan fisik? Tadi seperti sudah disampaikan. Ada bantuan selasar, ada papan selancar itu ya kalau misalnya untuk anak yang menggunakan kursi roda. Nah, tetapi kembali lagi Bapak Ibu, hasil penelitian yang kami dapatkan bahwasanya ketidaksiapan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa berkebutuhan khusus bukan sepenuhnya salah guru Bapak Ibu. Jadi beberapa waktu sekitar 2 tahun yang lewat itu saya ada dalam forum diskusi tentang inklusi. Keras sekali suara saya Bapak Ibu. Kenapa? Sampai hari ini Bapak Ibu, Indonesia tidak punya kurikulum pendidikan inklusi. Lantas apa Bu yang dipunyai? Hanya panduan pelaksanaan.
Ini mengerikan Bapak Ibu. Kita ini sudah berperang, ibaratnya di medan perang, guru diminta untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa-siswa berkebutuhan khusus. Sementara negara belum memfasilitasi kita dengan panduan kurikulum yang bisa digunakan. Bu, kok bisa begitu, Bu? Ya, sebenarnya ini PR kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan malam ini banyak peserta yang termotivasi jadi bentuk tim belajar, bisa meramu dokumen, ya itu akan menjadi sebuah kejutan yang luar biasa. Atau nanti difasilitasi oleh Pak Zikri, kemudian Balai BPMP Riau gitu ya, berhasil meramu kurikulum inklusi. Itu tentu akan sangat bermanfaat sekali. Padahal Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui tadi disampaikan Pak Zikri di awal, undang-undang itu memang sudah mengamanahkan. Sementara panduan kurikulumnya belum ada. Lantas Bu, berarti nggak harus dong Bu sekolah buat pendidikan inklusi? Nah, tidak demikian juga Bapak Ibu. Kalau kita berhenti, kapan Bapak Ibu kita bisa kapan kita bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, bisa memberikan layanan yang sesuai kebutuhan, dan kapan lagi anak-anak dengan bakat khusus ini mendapat sesuatu yang layak. Jadi ini bukan jadi masalah juga ya Bapak Ibu, karena di panduannya itu panduan pelaksanaan sudah ada, tapi memang belum berupa kurikulum pendidikan inklusi. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, berikutnya ini 10 alasan urgensi dari pendidikan inklusi. Semua anak memiliki hak untuk belajar, anak-anak tidak harus diperlakukan diskriminatif. Para penyandang disabilitas menuntut agar diakhirinya sistem segregasi. Ini tadi ya, pemisahan di SLB. Kemudian tidak ada alasan untuk memisahkan bagi penyandang disabilitas. Prestasi akademik dan sosial penyandang disabilitas di sekolah umum lebih baik daripada sekolah khusus. Ini benar-benar terjadi Bapak Ibu. Kenapa banyak siswa itu ketika mendapatkan teman baru yang dengan penyandang disabilitas, mereka jadi mau membuli, kaget. Karena anak-anak tidak dibiasakan untuk berinteraksi dan bersosial dengan baik. Tujuan dari pendidikan inklusi ini adalah Bapak Ibu, mengajarkan bahwasanya semua manusia itu sama. Semua murid harus mendapat layanan pendidikan yang sama. Maksud bahasa sama di sini tidak dibeda-bedakan ya Bapak Ibu, bukan yang seperti saya bilang tadi, kalau layanan belajarnya jelas berbeda karena masing-masing siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Berikut, pembelajaran di sekolah segregasi dapat dilaksanakan di sekolah umum, lebih efisien dalam penggunaan sumber belajar. Sistem segregasi dapat membuat anak menjadi banyak prasangka dan cemas. Semua anak memerlukan pendidikan yang membantu mereka berkembang untuk hidup dalam masyarakat yang normal. Dan terakhir, sistem inklusi berpotensi untuk mengurangi rasa kekhawatiran, membangun rasa persahabatan, dan saling menghargai dan memahami. Selanjutnya Bapak Ibu, perhatikan ini konsep. Jika ada perbedaan siswa, kebutuhannya dipenuhi dengan baik, maka terlaksanalah yang namanya pendidikan inklusif. Saya ulang, jika perbedaan siswa difasilitasi kebutuhan belajarnya dengan baik, maka muncullah pendidikan inklusif. Tapi ketika kebutuhan belajar siswa tidak terpenuhi, maka lahirlah yang namanya diskriminatif. Kebutuhan inilah Bapak Ibu yang akan membedakan apakah sekolah ini diskriminatif atau justru sudah memenuhi kebutuhan para peserta didiknya dengan baik. Kita lihat, Bu, tadi sudah pengantarnya. Sekarang ini lebih agak serius ya Bapak Ibu. Kita mau berbicara bagaimana proses pembelajaran. Apa yang sebaiknya, apa yang seharusnya. Sebaiknya guru-guru sebelum di dalam kelasnya itu ada siswa dengan ABK atau dengan disabilitas, guru harus mendapat pelatihan terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena satu guru harus menghadapi 25 siswa normal saja kadang-kadang masih kewalahan. Bayangkan ketika di dalam kelas itu ada tambahan satu siswa ABK. Sudah pasti
bagi fokus dan kemampuan gurunya. Seperti yang saya bilang Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri sistem pendidikan kita masih kadang-kadang suka trial dan error. Coba dulu, nanti kita perbaiki gitu ya. Padahal untuk anak tidak boleh coba-coba kata iklan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang ketika nanti sekolah menyatakan kami sekolahnya sudah sekolah inklusi, berarti di dalam sekolah itu sudah harus ada guru pendamping khusus. Kenapa? Jika tidak ada guru pendamping khusus, maka akan kewalahan. Bagaimana mungkin bisa menyelenggarakan pendidikan inklusi untuk siswanya tanpa tahu caranya? Akhirnya apa Bapak Ibu? Sistem pendidikan integrasi tadi bukan inklusi yang muncul, integrasi. Anak-anak diperlakukan secara normal seperti siswa reguler. Padahal itu juga sebuah kekeliruan. Baik, kita perhatikan Bapak Ibu. Sebelum membuat rencana program pembelajaran, hal-hal yang harus dilakukan seorang guru adalah identifikasi dan asesmen. Apa ya Bapak Ibu ya identifikasi dan asesmen itu? Apakah sama? Kita lihat. Identifikasi dan asesmen. Tahapan atau rangkaian kegiatan dari suatu proses pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Identifikasi sering disebut sebagai kegiatan penjaringan. Sedangkan asesmen disebut penyaringan. Apa bedanya Bapak Ibu? Identifikasi ditarik dulu nih anak-anak. Ada berapa orang siswa inklusi di siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya? Dikumpul dulu. Itu diidentifikasi. Kemudian setelah dikumpulkan dilakukan asesmen untuk melihat siswa ini potensinya apa, ketercapaiannya selama ini di perkembangan sudah seperti apa, kekurangannya di bagian mana, dan keterbatasannya di bidang apa. Ini harus dilakukan. Supaya apa Bapak Ibu? Tidak coba-coba gurunya ketika memberikan layanan kepada para siswanya. Kita lihat lagi. Siapa yang melakukan identifikasi? Yang pertama adalah tenaga profesional terkait. Bisa minta bantuan psikolog atau anak-anak dibawa ke dokter ya, dokter perkembangan. Kemudian hasil dari dokter perkembangan itu menjadi dokumen vital yang akan diberikan kepada guru sekolah. Kemudian ada orang tua. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Banyak sekali di sekolah-sekolah orang tua itu enggan membuka diri ketika anaknya dikatakan ini anak ABK, orang tua tersinggung. Padahal proses menutup diri orang tua justru yang akan membuat anaknya semakin lambat ditangani. Ketika orang tua terbuka, Bu, tidak mudah loh. Benar Bapak Ibu. Tidak mudah untuk mengakui anak kita dalam keterbatasan. Tetapi yang harus diingat, semakin cepat diidentifikasi apa kebutuhan anak, maka akan semakin tepat layanan pendidikan yang dapat diberikan ke anak. Ingat Bapak Ibu, setiap anak punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Apalagi jika ABK, sudah pasti ada special need. Ada kebutuhan spesial yang memang harus diberikan oleh sekolah. Kemudian ini tadi, guru pembimbing khusus ini bisa jadi wali kelas atau guru lain yang sudah mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis untuk proses pendampingan siswa-siswa inklusi, siswa-siswa ABK. Kemudian ada guru pendidikan khusus, ini guru-guru yang memang lahir dari PLS ya, dari sarjana guru dengan pendidikan khusus. Kemudian ada guru bidang studi, guru kelas. Bu, apa pentingnya guru bidang studi di sini? Bapak Ibu harus tahu, anak ABK tetap harus mendapatkan materi ajar yang sama seperti teman-temannya. Loh, tapi katanya Bu, anak berbeda kebutuhan. Tetapi kebutuhannya berbeda. Kalau teman-teman reguler mendapat hitungan matematika sudah bagi-bagi, anak ABK cukuplah dia ditambah-tambah yang tidak lebih dari 10. Kemudian apalagi Bapak Ibu,
kalau siswa reguler sudah mendapat materi di bahasa Indonesia, mampu menuliskan karangan. Anak ABK berarti bisa menyebutkan tentang dirinya saja. Nah, ini jadi jangan berpikir anak ABK karena dia ABK jadi di spesial, ditiadakan. Tidak Bapak Ibu. Materi tetap harus sama. Hanya saja kompetensinya diberikan secara minimal. Berikutnya ada guru kelas. Ini jelas orang yang sangat berjuang kalau di SD. Karena kalau kata dosen saya dulu Bapak Ibu, guru itu semuanya masuk surga, tapi sabar aja antrinya. Guru nomor 1 yang masuk surga itu guru SLB, kemudian guru SD, guru TK, baru belakangan katanya dosen, Bu. Jadi karena dosen itu hitungan guru, tapi semuanya masuk surga, tapi katanya disuruh sabar. Ini Bapak Ibu berat sekali dari guru SD. Guru kelas di SD ini Bapak Ibu harus menghadapi siswa-siswa yang kita ketahui anak-anak untuk konsentrasi tenangnya saja 25 menit itu sudah maksimal. Rata-rata orang Indonesia itu 15 sampai 18 menit. Bayangkan jika di dalam kelasnya ada siswa ABK. Syukur-syukur kalau siswa ABK-nya bisa tenang. Bayangkan kalau siswa ABK-nya tidak bisa ditenangkan dengan baik. Dan tidak ada pula guru pembimbing khusus di dalam kelas itu. Guru kelas inilah Bapak Ibu yang berjibaku. Ada Bu, banyak ibu-ibu yang kami temui. Tahun 2020 itu penelitian saya 3 di kabupaten. Kalau yang 2023 itu kami di satu sekolah. Menyedihkan sekali Bapak Ibu. Siswa ini terabaikan. Padahal kata gurunya gini, Bu, saya tidak punya waktu untuk menghadapi 24 siswa saja, saya sudah kewalahan, apalagi harus menghadapi satu siswa yang memang kebutuhan belajarnya itu berbeda dari teman-temannya. Kita perhatikan selanjutnya Bapak Ibu. Ini proses ya, sebentar kita dari satu-satu. Yang pertama, apa yang harus dilakukan dalam proses prosedur identifikasi? Yang pertama kita menggali informasi Bapak Ibu. Apa saja yang digali informasinya? Kita lihat, kita lakukan screening. Kita lihat di sini, hambatannya apa? Apakah secara intelektual, penglihatan, pendengaran, perilaku, sosial emosi, atau fisik motorik? Setelah dilakukan screening, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Akademik aspek perkembangan. Ini kita lihat. Di bagian mana dia Bapak Ibu yang masih butuh pengembangan. Bu, kalau dari semua aspek ini ternyata masih butuh, ya PR kita berarti lebih berat lagi Bapak Ibu. Kemudian, ini kita lihat. Setelah teridentifikasi, didapatlah mungkin 2 kesimpulan. Apakah berupa hambatan intelektual, apa hambatan motorik atau hambatan lainnya. Ini contoh 2 ini ya Bapak Ibu, tidak harus seperti ini duanya. Nah, dari hasil menggali informasi ini Bapak Ibu akan menjadi panduan ketika Ibu merancang PPI, Program Pembelajaran Individu. Kalau siswa ABK, proses pendampingan dimulai dari proses dokumen. Bu, informasi ini dari mana kita dapat? Dari orang tua Bapak Ibu. Dari data kesehatannya. Apakah dulu mungkin kenapa siswa bisa seperti ini? Memiliki keterbatasan ternyata dulu waktu bayinya sering kejang. Misal Bapak Ibu. Apakah dulu ketika bayi siswa ada mendapat kecelakaan dan sebagainya. Proses menggali informasi ini upayakan orang tua memberikan gambaran dengan sejujur-jujurnya. Supaya apa? Ketika proses screening yang dilakukan guru dapat berjalan dengan baik. Berikutnya, asesmen. Kalau tadi identifikasi, kemudian yang ini asesmen. Apa tujuan dari asesmen Bapak Ibu? Untuk menggali informasi yang berkaitan dengan hambatan yang dihadapi siswa selama ini, keunggulan yang dimilikinya apa saja, kelebihan yang dimilikinya apa saja, kebutuhan belajarnya seperti apa. Bapak Ibu ingat konsep bahwasanya semua manusia tanpa terkecuali pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika guru sudah bertolak dari proses pemikiran yang demikian, maka tidak ada lagi anggapan rendah atau
anggapan meremehkan dari siswa-siswa ABK yang hadir di kelas Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, kalau tadi yang sana sudah kita berbicara langkah identifikasi, sekarang kita berbicara langkah asesmen. Kita lihat dari proses ini. Identifikasi ke ABK, kemudian dilakukan asesmen. Ada IEP dan PPI. Program pembelajaran individu. Dari mana ini didapatkan Bapak Ibu prosesnya? Dari pertemuan guru pendidikan khusus, orang tua, terapis, dan sebagainya. Seperti yang dikatakan Pak Kahar di awal tadi. Inklusif tidak terlepas dari yang namanya komunitas. Benar Bapak Ibu. Enggak mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pelayanan inklusi kepada anak-anak kalau orang tuanya tidak terlibat. Mustahil. Keberhasilan siswa ABK juga dipengaruhi oleh keterlibatan orang tuanya dalam proses memberikan layanan pendidikan. Setelah jadi PP ini Bapak Ibu dilaksanakan. Kemudian kapan proses evaluasinya? Per semester atau per 3 bulan. Lihat perubahan ABK. Nanti saya kasih contoh di belakang Bapak Ibu. Setelah itu dilakukan evaluasi. Setelah evaluasi, kemudian kita lihat asesmen. Tujuannya di sini untuk melihat Bapak Ibu, bagaimana perkembangannya, sudah sejauh apa ketercapaian akademiknya, sudah sejauh apa komunikasi dari siswa ini. Dari gambaran ini akan didapatkan kebutuhan belajar anak. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Hasil asesmen akan menunjukkan dalam 4 ini Bapak Ibu. Kemampuan yang belum dimiliki, kemampuan apa yang sudah dimiliki, potensi yang dimiliki, dan apa yang dibutuhkan anak. Apa layanan belajar yang dibutuhkan anak untuk berkembang. Berikutnya kita lihat. Ini contoh instrumen asesmen perkembangan, Bapak Ibu. Kita lihat dari aspeknya, komunikasi bahasa, motorik, atau selanjutnya ada sosial emosional dan segala macam. Subaspek kita lihat verbal, ekspresif, reseptif, motorik halus, keseimbangan. Bu, di sekolah saya ada anak diam aja Bu, nggak mau ngomong, tapi dia tidak bisu Bu. Nah, di sini bisa kita kasih tahu. Kita buat di sini Bapak Ibu, keterbatasannya verbal, indikatornya siswa tidak mau berbicara dengan teman-teman atau tidak mau berkomunikasi. Catatannya apa di sini Bapak Ibu? Ya, boleh kita buat di sini. Menurut orang tua, siswa enggan berkomunikasi dengan siapa saja. Baru berkomunikasi misalnya kalau dia nonton TV atau melihat handphone dan segala macam. Berikutnya, contoh hasil asesmen ini Bapak Ibu tadi. Ini yang dicontohkan di sini motorik. Motorik kasar, menendang bola, melempar bola, kancing baju dan menulis, keseimbangan, meniti tangga dan berjalan lurus. Ternyata anak-anak ini Ibu, ketika dia dites siswa kita misalnya siswa A, motorik kasarnya tidak bermasalah karena dia masih bisa menendang, bisa melempar bola, bisa menangkap bola. Ketika motorik halusnya bermasalah, belum bisa mengkancing baju, belum bisa menulis, belum bisa memasang tali sepatu misalnya. Keseimbangannya berjalan lurus oke, tapi meniti tangga belum. Ketika dia menginjak tangga masih kebingungan kakinya kanan, kiri atau mana yang harus dia tapakkan terlebih dahulu. Ini akan menjadi catatan dalam proses penyusunan program pembelajaran individu. Kita lihat Bapak Ibu, asesmen akademik, membaca permulaan, membaca pemahaman. Misalnya di sini, membaca permulaan, siswa belum mengenal huruf. Misalnya Bapak Ibu, belum bisa menyambungkan suku kata. Buat catatan di sini nanti. Yang dikenal siswa hanya huruf vokal. Huruf P, B, M, siswa belum bisa. Nanti kita gali Bapak Ibu. Apa sebabnya? Ketika kita diskusi dengan orang tua, guru pembimbing khusus, ataupun praktisi profesional.
Kemudian ini ada juga berhitung, mengenal bilangan, mengenal waktu. Siswa bisa berhitung 1 sampai 50, tapi belum bisa melakukan operasi penjumlahan dan sebagainya. Berikutnya, ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu, kita lihat model instrumen asesmen akademik. Siswa ABK dengan siswa reguler harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam materi pembelajaran. Tidak boleh dibedakan Bapak Ibu. Jika belajarnya hari ini tentang bercerita, berarti semua anak harus bercerita. Hanya saja kompetensi dasarnya harus dibedakan antara siswa reguler dengan siswa ABK. Berikutnya, ini Bapak Ibu, kalau di RPP ini untuk keseluruhan lokal dia, satu kelas akan belajar materi A misalnya. Kalau IEP atau PPI ini tadi kepanjangannya, Individual Education Program, kalau di bahasa Indonesia kan program pembelajaran individual. Berikutnya kita lihat apa perbedaannya. Ini Bapak Ibu. Kalau dia PPI, diterapkan hanya pada satu orang siswa atau ABK menyesuaikan dengan tingkat kemampuan. Kalau RPP ini untuk program klasikal. Berikutnya, evaluasi dilakukan 3, 6, atau 12 bulan. Bapak Ibu yang harus saya tekankan di sini, PPI ini sifatnya berkesinambungan. Bu, maksudnya gimana Bu? Siswa dari kelas 1 dia masuk di sekolah Bapak Ibu jadi siswa ABK. Sampai kelas 6 buku induk PPI-nya akan sama Bapak Ibu. Kemampuannya akan diproses dengan bertahap. Jadi ketika dia naik kelas 2, guru kelas 2 baca Bu, dokumen dia di kelas 1 sudah bisa apa saja anak ini. Nah, akan dilanjutkan proses perkembangannya. Jadi tidak terpisah Bapak Ibu karena mentang-mentang udah kelas 3, buku kelas 1, 2-nya dibuang. Tidak, itu berbeda antara PPI dengan RPP. Siswa yang dicatat adalah ketercapaian perkembangannya. Dari hal yang belum bisa dikuasai hingga dia bisa menguasai ataupun mampu mencapai tahap-tahap perkembangan yang sudah direncanakan. Oleh siapa? Oleh itu tadi Bapak Ibu dalam proses perancangan. Ada guru terlibat, ada guru pendamping khusus, ada orang tua, ada praktisi. Bu, mohon maaf. Kami di sekolah kampung, Bu. Jauh sekali, Bu. Tidak ada psikolog. Bapak, Ibu, jangan sedih. Sekarang online banyak, Bapak, Ibu. Bu, apakah harus, Bu, bertatap muka? Ya, Bapak, Ibu. Kalau harus bertatap muka, karena itu bagian dari proses dia melakukan asesmen terhadap individu. Tapi caranya banyak, Bapak, Ibu. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Tidak bisa kita tatap muka, kita bisa daring saja seperti malam ini ya Bapak Ibu. Walaupun ada yang dari Sulawesi, dari mana-mana kita bisa bertemu. Jadi ketika dalam PPI, Bapak Ibu harus ingat ini tugas bersama, tugas komunitas. Tidak bisa hanya guru mata pelajaran saja atau guru kelasnya saja. Berikutnya kita lihat. Ini prinsip-prinsip dari PPI. Orientasi peserta didik sesuai potensi dan kebutuhan dan mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, media pembelajaran di inklusi nanti mungkin bisa didapatkan slide-nya ya, di-share dengan Pak Zikri. Kalau hambatan penglihatan sudah pasti harus ada buku braille, perpustakaan online, pendengaran dengan alat bantu, kemudian hambatan intelektual, media pembelajaran tidak rumit, dan seterusnya ini mungkin nanti bisa dibaca saja. Hambatan fisik, meja kursi yang aksesibel, papan tulis yang fleksibel, pemanfaatan multimedia, gangguan emosi dan perilaku, media sumber belajar yang menarik dan sesuai minat, pertimbangkan keamanan media dan sumber belajar. Autis, media dan sumber belajar lebih bersifat visual, gambar-gambar yang jelas dan sederhana, media sumber belajar kontekstual, kesulitan belajar,
multisensori, media pembelajaran berbasis aktivitas, dan berikutnya ada gift, media, dan sumber belajar diupayakan menarik minat dan ide siswa untuk mengembangkan atau pengayaan materi. Selanjutnya ini Bapak Ibu lihat, ada cara menilai untuk hambatan penglihatan. Kalau anak dengan visual yang kurang dapat dipahami anak, kemudian tambahan waktu sedikitnya 20% dari waktu yang ditentukan. Ini nanti mungkin bisa disimak ya Bapak Ibu ya. Proses menilai ketika kita menghadapi siswa dengan hambatan penglihatan. Bu, ini berarti anak tunanetra? Tidak Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada kita hadapi kalau di sekolah, kalau anak tunanetra biasanya orang tuanya sudah pasti memasukkan ya. Jarang yang di sekolah umum ya Bapak Ibu. Ini biasanya di low vision. Yang keterbatasan melihat, dia masih bisa melihat tapi kacamatanya tebal begitu ya. Sudah pasti posisi tempat duduk harus diperhatikan. Nggak mungkin sudah anak low vision ditaruhkan di belakang gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu kita lihat siswa dengan hambatan pendengaran. Menggunakan bahasa yang singkat jelas. Bu, kalau gitu guru-guru kami ini sekarang ini posisinya di SD, SMP, SMA jadi bobo ya Bu, harus bisa menguasai materi, menguasai kelas, harus bisa lagi Bu menguasai anak dengan kebutuhan khusus. Iya Bapak Ibu, itulah sebabnya kita dapat gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Karena kalau diukur jasanya nggak bisa Bapak Ibu. Berikutnya kita lihat lagi Bapak Ibu. Penilaian untuk hambatan intelektual, ada kontra reinforcement, menanyakan kembali tugas. Nah, ini Bapak Ibu, anak dengan hambatan intelektual, kalau yang tadi mungkin kita sudah sering dengar ya, lamban belajar, autis, dan kesulitan belajar. Saya mau Bapak Ibu perhatikan kata-kata di sini. Ajari anak untuk memahami pemanfaatan waktu dan deadline tugas. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar siswa tahu bahwasannya dia memiliki waktu yang terbatas dan harus menyelesaikan tanggung jawabnya. Jadi saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu, ketika itu siswa ini speech delay, tidak bisa berbicara. Dia diletakkan di kursi yang ada senderan tapi tidak sampai di leher. Dia harus bisa mengucapkan kata vokal A dengan sempurna oleh gurunya. Ini siswa nangis, Bu. Kata gurunya, kalau kamu tidak bisa bilang A, tapi dia bisa mendengar perintah dengan baik. Jadi waktu itu setelah diidentifikasi, ternyata anak ini speech delay, penyebabnya handphone, Bapak Ibu. Handphone dari dia usia 8 bulanan sampai dia masuk SD itu anak speech delay. Dia tidak jelas ngomongnya Bapak Ibu. Jadi dikasih terapi sama gurunya itu bilang A sampai sempurna. Nah, ketika dia mendapatkan situasi ini Bapak Ibu, mau tidak mau dia harus berupaya. Bu, kejam dong Bu. Ya, kadang-kadang untuk proses penguasaan materi, penguasaan keterampilan, kita memang diminta untuk disiplin Bapak Ibu. Karena boundary, batas, itu akan menyebabkan manusia memperoleh motivasi untuk mencapai batasan itu. Jadi begitu ya, ini Bapak Ibu harus diingat, siswa dengan autis harus diajarkan pemanfaatan waktu atau deadline tugas. Berikutnya kita lihat. Mana ini? Oke. Penilaian untuk hambatan fisik. Ini banyak ya, tunadaksa, hambatan koordinasi mata, tangan, tremor, antaksia. Penilaian jangan menitik beratkan untuk tes tulis. Udah jelas anak ada gangguan tremor. Malah gurunya ngasih tesnya tes tertulis. Itu kan udah jelas tidak adil ya Bapak Ibu untuk anak siswanya gitu kan. Kemudian Bapak Ibu perhatikan yang berikutnya, pengolahan laporan penilaian. Angka KKM antara PDBK dengan peserta didik lain sama. Namun kualitas kompetensi dasarnya bisa lebih tinggi untuk CIBI dan bisa lebih rendah untuk hambatan intelektual. Nih Bapak Ibu perhatikan di sini kata-katanya. KKM-nya sama tapi indikatornya berbeda. Kayak tadi seperti saya bilang, kalau siswa reguler diajarkan perhitungan bagi-bagi kali-kali, siswa dengan ABK cukup pada tataran perhitungan operasi sederhana. Bu, ternyata anak ini kelebihannya di matematika, Bu. Nah, berarti dia bisa Bapak Ibu, kita berikan materi normal sama seperti teman-temannya.
Bu, hasil asesmen ternyata anak ini keterbatasannya di bahasa. Nah, berarti ketika proses bahasa, siswa lain diminta untuk berpidato. Siswa yang berkebutuhan khusus hanya diminta untuk mengenalkan diri. Jadi, guru menjadi pusat untuk proses pelayanan pendidikan anak ABK. Berikutnya kita lihat, jika kurang KKM dilakukan perbaikan dan jika telah melebihi KKM diberikan pengayaan. Oke Bapak Ibu, sebelum saya tutup ini Bapak Ibu, ada yang mau saya tunjukkan. Sebentar ya, saya stop dulu. Satu lagi saya mau share ini Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya tutup, ada satu contoh PPI yang mau saya share ke Bapak Ibu semua. Oke, buku dummy. Ini Bapak Ibu perhatikan contoh PPI. Tadi setelah diidentifikasi Bapak Ibu, ternyata ada satu siswa di sini namanya kita contoh. Nah Bapak Ibu ini buku sedang kami susun tapi saya belum bisa kasih filenya ya Bapak Ibu karena sedang proses editing di akhir. Ada siswa Rafa, kemampuan saat ini berkata saat membuang air besar. Duduk, berjalan, berlari tanpa bantuan, mengucapkan kurang lebih 10 kata. Kemampuan yang perlu dikembangkan, melakukan kegiatan terkait bersih-bersih diri setelah BAB dan BAK. Mengendalikan gerakan tangan, kejelasan artikulasi saat mengucapkan kata-kata. Perhatikan Bapak Ibu, ini yang sekarang ini dimiliki siswa. Ini target yang dicapai oleh target yang ingin dicapai oleh guru kepada siswa tersebut. Kemudian dari hal ini apa yang dilakukan? Ini perhatikan Bapak Ibu. Ini tadi yang soal BAK-nya, kemudian ini lagi menirukan kata-kata yang diucapkan orang lain. Ini targetnya. Yang kiri kemampuan siswa, yang sini targetnya. Lantas apa Bu yang dilakukan? Perhatikan Bapak Ibu. Sebentar ya Bu ya, nanti nanya dikit lagi nih, setelah ini saya tutup. Tujuan jangka pendek, sesi 1 pengenalan benda-benda aktivitas terkait dengan toilet training. 2, pergi ke kamar mandi sendiri ketika selesai BAB, membuka celana sendiri, melepas popo atau menaruh di ember yang disediakan. Pihak yang terlibat, guru kelas, melatih Rafa menjalankan toilet training selama di sekolah. Ini lihat Bapak Ibu, ada pihak yang terlibat, guru kelas, administrasi sekolah, pengasuh Rafa, orang tua. Dan berikutnya kita lihat, ini contohnya Bapak Ibu, intervensi Rafa. Apa yang dilakukan gurunya? 1, pengenalan benda-benda aktivitas terkait toilet training. Guru memberikan anak video lagu Pipis Pupi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Dari PPI akan nampak semua yang mau kita lakukan terhadap siswa dengan ABK tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak telah menyimak dengan baik dan tetap bertahan di Zoom ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang perlu didiskusikan, boleh saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Bu Nur Indri. Terima kasih Bu Siti Hapsari Pratiwi untuk materi di narasumber sesi kedua ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, tapi sebelumnya izinkan saya untuk berpantun. Banyak durinya si bunga mawar, kalau tertusuk berilah obat. Mengajar anak inklusif haruslah sabar, agar berkah di dunia dan di akhirat. Cakep. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Kini sudah tiba saatnya bagi peserta webinar untuk bertanya kepada narasumber hebat. Silakan ajukan pertanyaan dengan raise hand atau tulis pertanyaan di chat Zoom dan saya akan membacakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Baik, sudah ada 2 yang sudah raise hand. Dipersilakan untuk Ibu Nia Rohi dan Ibu Irmawanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohinia, Kepala Sekolah SD Negeri 012 Pulau Gelang, Kecamatan Kuala Cenaku. Di sini saya ingin menanyakan satu pertanyaan berdasarkan pengalaman atau satu masalah yang ada di sekolah saya. Ada satu murid saya, itu jenis kelamin laki-laki. Kalau digolongkan ke termasuk ABK, tapi masih bisa diajak komunikasi secara normal. Tapi kalau di dalam pembelajaran, anak tersebut sepertinya tidak merespon gitu, tidak merespon apa yang diberikan oleh guru kelasnya. Itu saya selaku kepala sekolah pernah langsung mengobservasi pembelajaran di kelas tersebut tahun kemarin, tahun ajaran 2023-2024. Sebenarnya saya ingin tanya, bagaimana caranya menghadapi atau memberikan pelayanan supaya anak tersebut tidak menjadi ya maaf kasarnya pengganggu lah, karena memang di antara 19 murid di dalam kelas tersebut hanya satu orang. Jadi termasuk kewalahan juga lah wali kelas tersebut untuk menghadapi anak tersebut, Pak. Jadi ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya Pak supaya anak tersebut tidak merasa dikucilkan atau tidak merasa diabaikan di kelas tersebut. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Nia Rohi. Beri aplaus untuk Ibu Nia. Kemudian untuk pertanyaan kedua dilanjutkan kepada Ibu Irmawanti. Dipersilahkan. Speakernya Ibu Irma. Apakah Baik, raise hand? ya sudah. Monggo silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya kepada Ibu Siti Hapsari selaku narasumber kedua. Namun sebelumnya, terima kasih sekali Ibu. Materinya sangat luar biasa sekali. Dan untuk pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita itu menjalin kerjasama atau bermitra dengan komunitas, salah satunya orang tua. Tapi orang tua itu mempunyai ekspektasi yang rendah terhadap potensi yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi. Nah, ketika guru pembimbing khusus di sekolah dan juga guru kelas dan juga tim yang ada di sekolah itu sudah memiliki ekspektasi yang tinggi terkait pelayanannya, terkait pembelajarannya, terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus itu. Lalu orang tua itu ekspektasinya rendah terhadap potensi si peserta didik berkebutuhan khusus itu. Bagaimana trik atau cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar orang tua itu kalau bisa punya ekspektasi dan juga punya komitmen yang sama antara sekolah dan juga ketika di rumah. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Irmawanti. Untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada narasumber pertama, Bapak Fikri. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ruhi. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya dari Ibu Nia. Pertanyaan itu bagaimana anak itu memiliki kecerdasan khusus, Bu. Nah, jadi ketika kita melihat anak itu mulai belajar dengan materi yang ia bisa, silahkan fokuskan Ibu. Jangan membebani dia dengan materi-materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Siti Hapsari. Nah, boleh kita berikan kepada dia
materi khusus. Nah, sehingga anak itu dapat terus meningkatkan kemampuannya meskipun kita bilang dia ABK tadi tidak. Tapi dari tingkat kemampuannya tadi ada salah satu karakteristiknya masuk ke dalam ABK. Nah, di situ kita harus terus memahami karakternya agar dia tidak masuk ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Siti Hapsari. Sebelum memulai belajar. Terima Bu Nur, kasih langsung jawabannya, saja Ibu. ya Bu, karena udah Bapak. malam ini, kasihan yang dari timur ini. Sudah malam Iya, banget. iya, iya. Baik, tadi pertanyaan pertama tentu saja begini Bu, itulah pentingnya kita melakukan penegakan diagnosis. Ketika guru sudah melakukan identifikasi dan asesmen, pasti terapi atau layanan pendidikan yang diberikan ke anak ini tidak salah. Tadi seperti tadi dibilang di awal ya Bu, ini kayaknya anak ABK tapi dia ngerti Bu perintah. Itu tidak bisa Bu, memang harus ada yang namanya identifikasi dan asesmen. Sebenarnya Ibu, proses identifikasi dan asesmen ini justru memudahkan guru. Kalau kita bilang, aduh nggak tahu ini anak sebetulnya maunya apa dan seperti apa bisanya harusnya. Karena kita belum pegang Bu, potensinya apa, kelemahannya di mana, keterbatasannya di mana. Lantas muncul pertanyaan, Bu, ini saya langsung nyambung ya Bu ya ke Bu Irma. Lantas gimana Bu? Kalau nanti ternyata saya cuma sendiri aja yang berjuang. Memang benar Bu, itu bukan hanya Ibu yang merasakan. Banyak sekali guru-guru dengan siswa ABK harus berjuang seorang diri. Itulah pentingnya tadi Bu, di dalam proses penyelenggaraan pendidikan adanya komunitas. Bu, sekolah kami nggak bisa Bu, Ibu menjadi pelopornya, Ibu menjadi pionirnya. Lantas Bu, gimana Bu menghadapi orang tua dengan dianya sendiri Bu sudah underestimate dengan anaknya. Ibu, kita sebagai guru tadi saya bilang di awal Bu, guru ini kadang-kadang dituntut jadi avatar Bu. Harus menguasai pengendalian api, udara, air, anak, dan segala macam. Ada yang namanya Bu proses pendekatan dengan contoh. Ibu bisa putarkan video atau kirimkan informasi Bu. Anak-anak yang dengan keterbatasan justru memberikan prestasi dan bakat yang istimewa Bu. Justru dia menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarga, bahkan bagi daerah. Maaf. Nah, pendekatan kepada orang tua ini sudah pasti Ibu tidak bisa sendiri. Sudah pasti harus ada tim. Kenapa saya katakan tim? Karena Bu menghadapi orang tua dengan background yang tidak bisa sangka-sangka, ya maksudnya kenapa kita sangka? Kadang-kadang kita pikir Bu, ini bisa diajak kerjasama. Ternyata begitu Ibu menyampaikan, justru kena gas gurunya. Itu ada Bu. Ini guru mau diskusi nih, Bu, anak Ibu punya keterbatasan ini. Ya, maksud Ibu apa Bu? Saya nggak terima. Nah, itu sering sekali Bu. Ini ada beberapa guru yang berdiskusi, Bu, jadi saya harus seperti apa? Inilah dia Bu. Di sini kekuatan avatar guru Bu. Kita main jalur langit Bu. Bu, itu tidak ilmiah Bapak Ibu. Ketika kita mendoakan Bapak Ibu, jangan pernah lari. Jadi saya kayak Mario Teguh ya ngasih motivasinya. Tapi saya percaya sekali Bapak Ibu, sesuatu hal baik kita kerjakan dengan baik, tanpa ridho Allah semuanya tidak akan berjalan. Coba kita tanya Bapak Ibu yang punya anak ABK di kelasnya, seberapa sering Bapak Ibu mendoakan anak-anak ABK ini? Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk menghadapi anak-anak ini dan tambahlah pengetahuannya. Kadang-kadang Bapak Ibu kita tidak kita sangka-sangka kekuatan religiusitas guru itu akan mempengaruhi pemahaman dari siswanya. Bu, pendekatan ke orang tua itu tadi Bu, tidak bisa Ibu kasihkan video anak-anak berprestasi dengan keterbatasan. Sampaikan Bu dalam proses pengambilan rapot, ceritakan anak Ibu ini pintar Bu. Tapi kita butuh lagi nih Bu perjuangan bersama supaya perkembangan yang belum dapat dicapainya bisa dicapai. Saya butuh bantuan Ibu. Karena Bu, apapun ceritanya ada tanggung jawab moral ketika anak ABK di dalam kelas kita
belum mencapai perkembangan tertentu, biasanya kita suka sedih gitu ya Bu. Ya Allah, kok belum bisa ya? Salahnya apa? Dan kembali lagi Bu, Ibu punya komunitas belajar. Disinilah tempat Ibu saling berdiskusi dan meminta dukungan. Dan jangan segan-segan Bu, banyak orang yang ingin membantu. Seperti tadi Pak Zikri buat, Bu, ini saya kasih flyer kita buat. Saya langsung siap Pak. Jadi ke depan Bapak Ibu, jika ada hal-hal memang yang kurang dan perlu kita diskusikan lebih lanjut, mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya kita berdiskusi lebih dalam. Dan saya Bapak Ibu dari kampus punya banyak teman-teman hebat yang bersedia Bapak Ibu untuk datang melalui virtual ya Bapak Ibu, kita berdiskusi lebih lanjut. Mungkin itu saja ya Bu Irma, termasuk juga Bu Irma jika tadi ada pertanyaan, kami tidak punya bantuan teknis. Saya juga punya teman-teman Bapak Ibu yang dari background psikolog yang bisa membantu Bapak Ibu untuk berdiskusi melalui via Zoom seperti ini. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Nur Indri. Ya, Terima terima kasih. kasih Ibu Pertanyaan atau Siti kita batasi Hapsari sudah malam? dan Bapak Zikri. Satu sesi aja, Bu. Iya. Oke. Ya, satu sesi Baik. aja ya. Oke. Semoga jawaban dari Ibu Siti Hapsari Pratiwi dan Bapak Zikri cukup membantu pertanyaan dari Ibu Nia dan Ibu Irma. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita bergandengan erat hantarkan anak inklusif gapai masa depan. Terima kasih kepada Dr. Yusra Afdal Kahar, Ibu Siti Hapsari Pratiwi, dan Zikri Sulkhairi Anhar atas wawasan yang berharga di malam hari ini. Kami telah mendengar banyak materi penting tentang bagaimana kita dapat bersama-sama mewujudkan pendidikan inklusif yang lebih baik untuk semua anak. Sebelum kita tutup, ingat untuk tetap terhubung dengan kami melalui platform ini atau media sosial kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang inisiatif pendidikan inklusif. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Yang absen tidak ada ya Bu?